Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita memikirkan tentang fakta-fakta keadilan di dalam kehidupan, menelusuri, memahami, supaya kita kemudian mempunyai satu nilai atau prasosisi yang tuntas, yang jelas, dan kita tidak terjebak pada berbagai paham-paham yang salah tentang apa itu keadilan. Sehingga dengan demikian kita tidak menjadi frustrasi dalam kehidupan di dunia ini, saudaraku. Di dalam bacaan kita, Amsal 28 ayat 5. Amsal 28 ayat 5 dikatakan begini, orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Perhatikan, orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lalu kemudian kita akan membuka Alkitab kita lagi dari 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-6. 1 Korintus 6 ayat 1. 1 Korintus 6 ayat 1 dikatakan begini. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang yang tidak benar dan bukan kepada orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Menarik. Ketika Paulus membuat ini menjadi sebuah pertanyaan dan Amsal melukiskan kepada kita tentang keadilan, dapatlah kita berkata, pertama, bahwa memang keadilan di dalam dunia ini tidak ada, saudara. Itu dulu. Tidak ada keadilan dalam dunia. Pasti saudara akan bilang, di dunia ini ada pengadilan, di dunia ini ada adil. Nah, yang dimaksud dengan tidak ada keadilan adalah, ataupun apa itu keadilan, mari kita menelusurinya pelan-pelan dulu. Pertama, keadilan yang kita pahami dalam dunia ini adalah keadilan yang sangat bersifat relatif. Artinya begini, adil itu menurut siapa? Nah, maka kita membuat berbagai peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang bersifat situasional berdasarkan ketentuan yang ada. Kita mengukur adil dengan ukuran yang ada. Kan begitu, ya. Katakanlah satu orang membunuh, lalu dia dipenjara 20 atau seumur hidup. Tetap saja kan sebetulnya tidak bisa adil dalam pengertian, ya. Orang udah dibunuh terus mau bagaimana? Adil. Oke, supaya adil, bunuh lagi dia hukum mati misalnya, tembak mati. Adil nggak? Ya nggak tentu adil. Yang dibunuhnya profesor, yang mati ini penjahat. Di mana adilnya? Mau cari adil kemana? Kita kan nggak akan ketemu toh. Sehingga adil tadi hanya bersifat fenomenal, tampaknya seperti itu tetapi bukan. Ya. Nah, keadilan yang bersifat cuma fenomena tadi yang bukan hakikatnya, itulah keadilan dunia. Sehingga apapun yang dikutuskan dunia tadi tetap tidak akan bisa balance, tidak bisa akan seimbang pada keputusan adil yang seadil-adilnya. Itu sebab dikatakan yang adil itu cuma keputusan Allah. Ya. Karena dia tahu apa yang harus dia lakukan kepada korban yang mati tadi misalnya. Dan dia tahu bagaimana menghukum penjahat itu sehingga keadilan itu menjadi nyata. Tapi kalau keadilan dunia bersifat sangat relatif, sangat situasional. Iya toh? Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti inilah ketika kita membuat adil, ketika kita membuat ukuran baik, ketika kita membuat ukuran benar misalnya, kalau kita mau jujur dipandang dari kacamata Tuhan atau kemudian Tuhan datang melihat semuanya, pasti dia akan berkata tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Dan kita tidak bisa mengatakan tidak. Memang itu faktanya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sebuah pergumulan pemikiran yang sangat serius bagi kita. Bagaimana di dalam kita memahami tidak adanya keadilan di dalam dunia. Seperti apa yang dikatakan pasal apa tadi, Amsal 28 ayat 5 tadi. Bahwa orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Jadi pertama, tidak ada keadilan di dunia, karena dunia sudah menjadi dunia yang berdosa. Ketika ada keadilan itu hanya bersifat fenomena saja, ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat betapa dunia itu sudah mengalami kekacauan di dalam nilai kejahatan yang mengerikan, sehingga dia tidak tahu apa itu keadilan, bagaimana dia mau mewujudkan. Kan begitu. Nah, bagaimana dengan kehidupan orang-orang percaya? Nah, ini menjadi menarik, saudara. Maka keadilan tadi dikatakan tidak ada di dalam kehidupan orang berdosa, karena mereka memang tidak pernah menghargai dan tidak pernah mau mengerti itu. Tetapi keadilan hanya ada di dalam kehidupan orang percaya, karena mereka mengerti dan menghargai itu. Maka yang pertama, tidak ada keadilan dalam dunia. Yang kedua, karena dunia keadilan hanya ada di dalam Allah, di dalam kebenaran yang seutuhnya.
Ingat, dunia punya keadilan menurut ukuran dunia. Dunia punya kebaikan, ukuran dunia. Kebenaran, ukuran dunia. Mana baik? Sangat situasional. Mana benar? Sangat situasional. Balik-balik lagi kan? Sehingga segala sesuatu yang benar hari ini bisa jadi tidak benar besoknya dan seterusnya. Karena relatif. Adil tadi juga relatif. Seperti saya bilang tadi contoh kan, satu orang membunuh, kemudian korban. Supaya adil apa? Hukuman mati, lalu orang itu mati. Adil kah? Adil. Yang dibunuh kan mati, yang membunuh harus mati. Mana bisa adil? Karena tadi yang saya bilang kan, yang dibunuh profesor, yang membunuh cuma penjahat biasa. Di mana adilnya? Atau yang membunuh sudah punya anak cucu dan banyak yang kehilangan, sementara yang dibunuh nggak ada yang kehilangan karena bapak emaknya juga udah enak ngeliat dia balas syukur dia mati. Di mana adilnya? Ya kan? Sehingga tiap sendi, tiap sudut kita nggak bisa. Cuman yang bisa kita gapai ya di sana mati, sini mati. Itu saja. Jadi sangat situasional saja keadilan. Tetapi selanjutnya sudah nggak bisa lagi. Iya tak? Tetapi keadilan Allah adalah bersifat satu keadilan yang bersifat mutlak. Satu keadilan. Karena dia menerobos nilai kesementaraan. Karena dia mengerti arti kekekalan. Maka dia mengerti arti keadilan yang sejati. Karena dialah sang adil itu. Dialah yang adil itu. Nah, oleh karena itu, betapa menjadi amat sangat perlunya dalam kehidupan kita mengenal apa itu keadilan Allah. Tetapi sebaliknya, betapa perlunya kita menyadari betapa tidak adilnya dunia. Nah, sekarang kita akan konsen pada tidak adilnya dunia. Pengkhotbah menggambarkan kepada kita, saudaraku yang kekasih, bagaimana digambarkan oleh pengkhotbah bahwa juga di tempat pengadilan ada seringkali peristiwa yang tidak adil terjadi. Ya. Sehingga kemudian ketidakadilan itu menjadi sesuatu yang merajalela dalam kehidupan ini. Akhirnya dunia sebetulnya tidak ubahnya seperti hukum rimba begitu. Yang kuat ya dia yang berkuasa. Ya. Sebetulnya itu yang terjadi di hukum rimba sana. Hanya saja di dalam manusia hukum rimba itu diberlakukan dengan cara dalam tanda petik penuh dengan basa-basi sehingga tampaknya santun. Ya, kita bisa meminjamkan seseorang dengan sengaja lalu terus-menerus meminjamkan dia. Padahal kita tahu dia nggak bisa balik ini. Malah kita sengaja karena kita ingin mengumpan dia. Dia makan umpannya baru kita sita semua punya dia. Dia miskin mendadak. Tapi sah kan? Habis dia minjem sih. Dan harus bayar. Sah kan? Nah, akhirnya kita mempunyai satu cara yang sangat tidak etis. Memanfaatkan kebodohan atau kelengahan orang. Bahkan mendesain. Sehingga orang itu terjerumus lalu kemudian menjadi korban dari permainan kita. Itu namanya kan kekejaman dengan ekonomi. Tampaknya kan adil toh, dia pinjam yang mesti bayar dong. Tapi di balik semua itu ada sesuatu yang terselubung yang mengerikan. Jadi kita kuasai yang miskin ini, kita kuasai orang dengan kekuatan ekonomi atau mungkin dengan kekuatan senjata dan lain-lain. Sehingga kita menciptakan keadilan. Adil itu adalah ketika semua orang tidak boleh kelahi karena takut sama kita. Padahal mereka sebetulnya tidak kelahi bukan karena tidak ingin kelahi tapi karena takut. Kan begitu ya. Tampaknya damai, tampaknya tenang, sehingga semua berjalan dengan adil. Padahal itu ada dalam tindasan dan ancaman. Sehingga satu waktu nanti ketika kita lengah atau lemah, disikat habis, ganti lagi pemimpin, ganti lagi peraturannya. Kan begitu terus. Nah, oleh karena itulah dunia ini akan menimbulkan satu keironian yang mengerikan dan bisa-bisa kalau saudara tidak memahami, mengerti fakta dunia ini, saudara akan menjadi frustrasi menghadapi hidup seperti ini. Mungkin saudara bahkan akan mempersalahkan Tuhan dan berkata, kenapa begini, kenapa begitu? Tuhan di mana? Saudara akan menggugat dia. Saudara akan mempersalahkan dia. Nah, itu menjadi hal-hal yang paling dekat ketika kita tidak mengerti betapa di dunia ini tidak ada keadilan. Nah, oleh karena itu saudara, apa yang sedang terjadi di dalam dunia di mana ketidakadilan, padahal disitulah kita hidup. Nah, ini menjadi problema kita kan. Kita kan hidup di dunia berhadapan dengan ketidakadilan. Ya, maka apa yang harus kita pahami? Tadi keadilan itu cuma Allah. Artinya, seperti yang dikatakan juga oleh Amsal, ya, orang yang mencari Tuhan lah yang mengerti segala sesuatu. Mereka lah yang mengerti kebenaran, mereka lah yang tahu akan kebenaran, keadilan itu. Jadi karena itu kita harus mencari Tuhan, bukan? Nah, oke, tapi kan hidup di dalam dunia yang tidak adil. Iya. Nah, kalau bagaimana kalau saya diperlakukan tidak adil? Padahal saya tahu yang adil itu mestinya AB misalnya. Tapi saya diperlakukan FG misalnya. Nggak adil, yes, kamu harus berjuang. Tapi ternyata saya nggak menang. Memang bisa terjadi. Kejahatan muncul ke permukaan, bahkan sering kali. Tapi awas, Tuhan tidak pernah dengan sengaja membiarkan kamu untuk hancur di situ. Tuhan punya desain rencana yang berbeda. Tuhan akan melakukan hal yang lain yang buat kamu dan bagaimana kamu menjalani hari-harimu.
Nah, ini yang jadi perlu. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita jalani, kita lakoni supaya menjadi satu nilai yang penting. Bagaimana kita memenangkan pertarungan kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita sehingga hidup kita itu sungguh-sungguh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan kita. Nah, ini yang harusnya kita lakukan dan ini yang harusnya kita pikirkan. Ya, dalam pertandingan kehidupan kita, dalam ranah yang sedang kita jalani. Nah, pikirkanlah itu, lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan itu, sehingga itu sungguh-sungguh menjadi sebuah kegairahan dalam hidup kita. Ya, itu menjadi satu pertolongan yang penting, satu hal yang serius yang bisa kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemikiran-pemikiran seperti ini harus kita tumbuh kembangkan, harus kita jalani, sehingga menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Ya. Nah, disitulah kita mengerti keadilan Allah, kita melakukan kehendak Allah, sehingga hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hatinya. Nah, ini perlu. Nah, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada keadilan di kolong langit ini, yes, hanya ada pada keadilan Allah. Tetapi kita hidup di kolong langit ini, yes, saya ngerti keadilan Allah, yes, tapi yang saya dapatkan ternyata keadilan dunia yang tidak adil itu bagaimana? Nah, kemampuan menerima, memahami situasi itu penting, karena itulah kita harus belajar. Ya, saudara mungkin akan menuntut supaya dunia seperti apa yang dikatakan Alkitab. Emangnya mudah? Nah, inilah perlunya kehati-hatian dalam sikap hidup kita, saudara. Bagaimana kita melakoni, bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari kita. Sehingga apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini, ya, ketika ketidakadilan itu muncul ke permukaan, ya, harusnya kita menjadi solid dan kuat dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Nah, ini perlu sekali. Sehingga kita tidak terjebak lalu kemudian menjadi kecewa dengan apa yang ada dalam dunia ini. Dan kita kemudian merasa, Tuhan buat apa saya percaya pada Tuhan. Karena ternyata ya begini juga, begitu juga. Ya kan? Hati-hati. Jangan sampai terjebak di situ. Lalu kemudian akhirnya saudara frustrasi, kecewa dengan fakta yang ada, malah meninggalkan Tuhan. Ya. Jadi Tuhanlah yang adil pada dirinya. Dia lakukan apa yang dia mau, tapi dunia tidak adil. Yang terakhir. Yang ketiga yang perlu kita pikirkan, saudara, ketika dunia tidak adil, lalu kedua tadi bahwa Tuhan adil. Nah, ketiga yang kita sudah sedikit bicarakan di depan, bagaimana sebetulnya kita memainkan peran kita menghadapi situasi yang ada. Nah, yang pertama dari bagian ini adalah sadarilah bahwa fakta dunia memang tidak adil. Keadilan dunia sangat bersifat situasional, tergantung siapa yang desain, siapa yang buat, siapa yang ngukur, berdasarkan pemikiran apa. Atau orang membangun sebuah hukum misalnya berdasarkan peta yang terjadi di negaranya, situasi yang terjadi di negaranya. Ada yang memperlakukan itu misalnya berdasarkan pemahaman agama atau ideologi yang dipahaminya. Nah, dengan pemahaman-pemahaman itu orang membangun apa yang mereka sebut sebagai keadilan. Yang adil mungkin menurut mereka tetapi tidak menurut yang lainnya. Nah, karena itulah sistem negara yang demokrasi yang maju kemudian memikirkan sedemikian telitinya mengurangi ketidakadilan. Tetapi negara demokrasi yang paling hebat pun tidak bisa meniadakan ketidakadilan. Tapi dia bisa menguranginya. Sehingga kemungkinan besar melakukan kesalahan besar semakin mengecil. Kalau tidak, kita akan terus-menerus melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Yang besar, yang bisa menimbulkan kekecewaan yang panjang dan kemarahan bagi banyak orang. Nah, elegansi berpikir Kristiani inilah yang seharusnya kita tumbuh kembangkan dalam hidup kita. Elegansi berpikir yang Kristiani seperti inilah yang seharusnya mewarnai hari-hari kita. Bagaimana kita berjalan di jalan yang Tuhan mau, bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan, bagaimana kita memainkan seluruh peran untuk betul-betul menegakkan keadilan dan kebenaran yang menjadi seperti apa dikehendaki oleh Tuhan itu. Nah, ini harusnya menjadi gairah kita, saudaraku yang kekasih. Sehingga di dalam hidup itu muncul sebuah keadilan, ya, yang kemudian mempunyai nilai yang tinggi. Nah, karena itulah kehadiran orang Kristen di dunia ini menjadi sangat dibutuhkan. Karena orang Kristen yang mengerti segala sesuatu karena mencari kebenaran, mestinya mereka bisa mewariskan keadilan yang sejati atau yang sesungguhnya atau yang bernilai tinggi. Kan begitu. Apakah orang Kristen melakukannya? Ini pemikiran yang serius. Apakah di gereja sudah ada keadilan? Ini pemikiran yang serius. Iya kan?
Misal kalau jemaat salah ada pengembalaan khusus, diskors gitu ya. Tapi kalau pendeta salah gimana? Diskors nggak? Oh diskors. Siapa yang skors? Karena jemaat seringkali dilarang kan tidak boleh kritik pendeta misalnya. Nah kalau di gerejanya pendeta 1, kalau dia yang paling tinggi dari 10, siapa? Nah muncul masalah kan? Sehingga di dalam bagian-bagian seperti ini kita mestinya punya keberanian yang di atas untuk merendahkan diri. Ingat itu kan cuma posisi jabatan, bukan posisi kebenaran ya. Sehingga kan kebenaran yang harus lebih tinggi dari siapapun. Barulah keadilan berpeluang muncul ke permukaan. Kalau enggak, ya dimanipulatif lagi. Nah kalau gereja misalnya melakukan, ya jangan heran dunia. Dunia ini tidak kemudian lagi mengenal keadilan itu sama sekali. Karena itulah seharusnya kita berani menjunjung tinggi keadilan. Yang menjadi ketetapan yang Tuhan mau supaya diwujudkan dalam kehidupan. Ya, nah ini menjadi perlu. Itu sebab kemudian Paulus ketika mengatakan kepada orang-orang di Korintus, kalau kamu ribut, ya lalu dikatakan, ya kalau kamu berselisih seorang yang lain mencari keadilan kepada orang tidak benar, bukan pada orang kudus, mau apa kamu? Kalau mau mencari keadilan pada orang benar dong, bukan pada orang kudus, bukan pada orang tidak benar kan? Karena sudah tahu di sana tidak ada ketidakadilan. Tetapi mungkin orang suka mencari keadilan kepada orang tidak benar. Karena keadilan bisa dibeli. Nah itu yang punya uang mau. Tapi kalau orang yang benar, dia tidak akan mau membeli keadilan, maka dia akan mencari keadilan kepada orang yang kudus. Orang yang benar maksudnya. Yang hidup takut Tuhan. Ya. Nah jadi di dalam seni menempatkan diri terhadap fakta-fakta yang ada, perlu sebuah kehati-hatian agar kita tidak menjadi salah, saudaraku yang kekasih. Inilah pentingnya di dalam kehidupan kita, bagaimana kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga dengan demikian kita bisa melakukan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita sadari. Dan bagaimana kita membuat apa yang menjadi ketetapan Tuhan itu terwujud dengan konkret dalam kehidupan sehari-hari kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, inilah harusnya menjadi pemikiran serius dari semua kita, perenungan kita. Bagaimana mewujudkan keadilan tadi. Jadi jangan mencari keadilan ke tempat tidak adil. Tapi kalau pergi ke situ kenapa? Cuman satu harapan di sana. Karena keadilan bisa dibeli. Artinya yang mencari memang sudah menyukai ketidakadilan. Ya, kalau mau cari adilan, cari pada orang benar. Tetapi mencari keadilan pada orang benar bisa jadi tidak mengenakan. Karena keadilannya yang adil. Dan ketika itu adil, kita seringkali merasa itu mengganggu kita, mengurangi nilai, dan seterusnya. Jadi, kita mesti mampulah menempatkan diri dengan tepat terhadap konsekuensi-konsekuensi yang muncul. Tetapi yang ketiga, jangan pernah memilih enak, tidak enak apa yang akan kita dapatkan. Tetapi bagaimana memilih apa yang benar dan tidak benar. Bahwa akibat benar kita tidak enak, tidak mengapa. Kok memang benar kok. Kan gitu lah. Memang benar kok. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana menempatkan diri dalam kehidupan keseharian kita, memainkan peran kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia yang tidak beres ini, sebagai orang benar di dalam dunia yang berdosa ini, seharusnya kita tangguh kuat dalam menjalani hari-hari kita, dalam kita mengikut pimpinan Tuhan kita. Sehingga keadilan itu bisa kita wariskan terhadap dunia ini. Tapi kalau bicara ketidakadilan, memang itu mewarnai dunia ini. Anda tidak perlu kecewa dan tidak perlu marah, karena memang kita hidup di dunia yang berdosa. Saudara, tiap kali mendengar keputusan pengadilan misalnya ya, seringkali kita kecewa. Lo orang itu salahnya tidak berat-berat amat, kok hukumannya berat sekali. Lah tapi yang si anu itu salahnya udah jelas-jelas berat banget, kok hukumannya ringan sekali. Nah kan gitu. Sehingga ada istilah tergantung kepentingan politiknya apa. Kan gitu tak? Tergantung kepentingan politik. Mau apa, mau kemana, mau bagaimana. Nah jadi saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi bagian yang sangat serius, yang perlu untuk kita pikirkan. Dan bagaimana kemudian di dalam seluruh perjalanan tadi itu, ya, kebenaran itu dinyatakan. Jadi kebenaran yang utuh, kebenaran yang konkret. Bagaimana kebenaran itu dinyatakan, sehingga itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan keimanan kita, dan keadilan itu muncul ke permukaan. Oleh karena itu, demi munculnya keadilan ke permukaan, maka
Setiap orang Kristen, setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi terhadap fakta-fakta dunia ini. Dipanggil untuk berani menyatakan kebenaran yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dipanggil untuk berani menegakkan itu. Nah, karena itulah kontribusi terhadap dunia yang tidak adil harusnya diberikan dengan utuh oleh orang-orang yang mengerti keadilan, yang takut akan Tuhan tadi. Tapi bukan dengan pemaksaan lagi. Kalau pemaksaan kelompok banyak, kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas, ya makin gak adil lagi lah. Masa orang kita paksa sama-sama kita hanya karena kita lebih banyak misalnya. Ya nggak cocok amat tuh. Ya, itu kan menjadi penjajahan ataupun penindasan. Nah, itu kan ironi. Masa sesama manusia begitu misalnya? Ya, kan tidak. Nah, oleh karena itu, biarlah apa yang kita lakukan menjadi bagian yang perlu kita sadari bersama-sama, bagaimana kita jalani. Jadi dimanapun kita ada, kita mampu menempatkan diri, memberi kontribusi yang baik. Dan saya percaya, kalau tiap agama yang ada di Indonesia ini, yang percaya pada keadilan yang sejati misalnya ya, dan bertandinglah, berkompetisilah mewujudkannya. Nah, biarkan pada akhirnya semua orang pribadi lepas pribadi menilai, ya, mana sebetulnya yang berkeadilan, mana yang tidak. Biarkan saja itu bergulir. Toh kalau memang benar, toh kalau memang adil, tidak perlu ditakutkan. Karena kebenaran keadilan kan bertahan. Dia tidak perlu dipertahankan, artinya dia tidak perlu dibela. Karena dia akan membela dirinya sendiri. Iya, tak? Nah, biarlah kiranya ini boleh meneguhkan kita, menguatkan kita, membawa kita hidup makin cinta pada keadilan kebenaran Tuhan. Nah, begitulah saudara, dimanapun saudara ada, sedang ditekan, sedang dihimpit pada ketidakadilan, jangan takut. Tuhan akan membelamu, Tuhan akan menyertaimu, Tuhan akan menolongmu. Selamat bertanding, selamat berjuang, saudaraku yang kekasih di dunia yang tidak adil ini. Semoga saudara mengerti. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami, untuk apa yang boleh kami lakoni, kami jalani dari hari ke hari di hari-hari kami. Tolong kami, tuntun, pimpin kami di dunia tidak adil supaya menemukan keadilan karena membagikannya. Mampukan kami menemukan keadilan sejati dalam kebenaran firman-Mu. Pimpin, tuntun kami dalam tiap langkah kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang tolong tuntun pimpin kami senantiasa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.